Jemaah sekalian, Nabi dalam satu hadisnya pernah menceritakan tentang isi daripada syurga. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, "Inna fil jannati ghurafan." Di dalam syurga, kata Nabi, ada banyak kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. Kamarnya itu kalau ada orang di dalam, yang luar bisa ngeliat, yang dalam bisa ngeliat keluar, yang luar bisa ngeliat ke dalam. Jadi dibayangkan kamarnya itu cakep, kamarnya indah. Kita kan demen ya Bu punya kamar yang cakep. Biasanya kita kalau ngeliat kamar cakep, kamarnya siapa? Kamar pengantin. Kalau zaman dulu ya, kalau orang mau nikah, kamar pengantin dihias. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya Bu? Ada nggak? Nggak ada. Sekarang modelnya simple. Acaranya di gedung, selesai gedung, pengantinnya langsung pergi honeymoon. Bulan madu. Kalau dulu itu kamar pengantin. Makanya orang pada datang ke rumah nanya, mana sih kamar pengantinnya? Saya ngerasain tuh Bu, waktu nikah di rumah 3 hari dipajang. Selama 3 harinya nggak boleh tidur di atas kasur sama ibu saya. Jadi tidurnya di bawah. Saya bilang, ya Allah, kok nggak boleh tidur di kasur? Kenapa mah? Kata beliau, nih orang besok masih pada datang kondangan, biar ngelihat kamarnya. Jadi di atas kasur bukan pengantinnya Bu, itu bantal dijajarin bunga gitu. Oh ternyata salah satu keindahan ya buat pengantin adalah kamar pengantin. Kita di dunia nggak punya kamar pengantin nggak apa-apa ya. Bahkan kamar kita sekarang juga udah rada-rada kurang baunya, bukan bau bunga ya Bu ya. Baunya bau minyak, bau remason, bau macam-macam. Nggak apa-apa. Tapi Allah siapkan nanti di surga kamar yang indah, kamar yang bagus. Sayyidina Ali bertanya, ini kamar disiapkan buat siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, a'addallahu ta'ala, kamar itu disiapkan bagi 4 golongan. Siapa mereka? Pertama, liman at'amat ta'ama, bagi orang yang suka berbagi makanan kepada orang-orang lain. Yang kedua, wa alanal kalama, bagi orang yang kalau ngomongnya itu lembut, ngomongnya penuh dengan kehati-hatian. Yang ketiga, wa tabasyama, orang yang kalau puasanya sempurna dikerjainnya. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan yang keempat, orang yang bangun tengah malam, bukan hanya sekedar bangun, tapi dia juga mendirikan ibadah sholat di saat yang lain lagi pada tidur. Itu 4 kata Nabi. Pertama, liman at'amat ta'am, bagi mereka yang suka berbagi makanan kepada orang lain. Orang kalau lagi lapar, ada yang ngasih makanan girang apa enggak? Nggak usah deh yang berbagai macam, nggak usah yang lauknya 2 sampai 3, timbang nasi doang ya sama 1 lauk. Orang kalau lagi lapar, semua yang dikasih sama dia girang-girang aja. Makanya di antara amalan yang disukai oleh Allah adalah dengan memberikan makan kepada orang lain. Baik itu orang dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan yang tidak terlalu lapar. Tentunya kalau kepada orang yang lapar tepat sasaran. Ya, dia lagi butuh, dan makan itu kebutuhan mendasar. Orang kalau perutnya lapar terus-terusan, dia mau rela menjual agamanya asal perutnya kenyang. Makanya kita perhatiin nih orang-orang di sekitar kita. Siapa keluarga kita khususnya yang kelaparan, tetangga kita, kalau perlu kita kirimin apa beras yang kita bisa supaya kita ngejagain agamanya. Kalau ada orang lapar tetangga kita, kemudian ada orang yang non muslim datang, dia ngelihat tetangganya lapar,
Dia bilang, saya setiap bulan janji kasih ibu beras, ya sembako lengkap. Setiap bulan ibu nggak akan kelaparan, tapi ibu harus ikut agama saya. Orang-orang yang imannya lemah berani, nggak apa-apa saya ikut agamanya, yang penting perut saya kenyang. Maka tugas kita lah ibu. Yuk kita hidupkan kebiasaan berbagi kepada orang lain. Karena orang yang murah dalam memberikan pertolongan, orang yang murah dalam memberikan makanan, bantuan, insya Allah kebaikannya juga buat kita. Pun kita nih jadi orang, kalau kita suka ditraktir sama orang, sekali-kali kita yang traktir orang. Jangan kita jadi tukang ditraktir mulu. Demennya ditraktir, kagak demen traktir ya Bu ya. Ada kalanya kita dikasih ya, ada kalanya kita yang dikasih. Orang yang suka berbagi kepada orang lain, ada satu kisah. Di saat Nabi kita Muhammad SAW pernah kedatangan tamu dari kaum muhajirin. Ada tamu datang kepada Nabi 3 orang. Ketika Nabi menerima tamu, Nabi nggak punya apa-apa buat disaji, nggak ada makanan apapun buat disaji. Kemudian Nabi datang kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Sahabat nggak ada yang angkat tangan ibu, karena semua sahabat pun dalam keadaan susah, dalam keadaan nggak punya makanan, kecuali mengangkat tangan satu sahabat Nabi namanya Abu Talha. Ya Rasul, aku siap melayani tamumu, menjamu tamumu. Buru-buru Abu Talha pulang ke rumah, ketemu istrinya. Wahai istriku, siapkan makanan buat tamu ya Rasul. Kira-kira apa yang kita punya? Istrinya menjawab, ya Abu Talha, jangankan buat tamu, anak kita aja nih baru tidur gara-gara nangis sepanjang hari karena nggak ada yang dimakan. Nangis karena kelaparan. Bagaimana kita bisa menjamu tamunya Rasul? Ditanya 2 kali, ditanya 3 kali, akhirnya istrinya menjawab, kita nggak punya apa-apa, cuma punya seekor anak kambing doang kan. Itu juga anak kambing kecil. Kalau tamunya 3 dipotong nggak kebagian 1, paling cuma bisa buat 2 orang. Apa kata Abu Talha? Potong kambingnya sekarang, cepat masak, nanti kita sajikan buat tamunya Rasulullah. Dipotong itu kambing, dimasak, kemudian begitu mau disaji, kata Abu Talha, wahai istriku, saat makanan sudah disaji, tolong matikan lampu rumah kita. Makanan disaji, begitu siap, lampu rumah dimatiin. Abu Talha bilang sama tamu-tamunya Rasulullah, mohon maaf, ini lampunya mati, jadi kita makan dalam keadaan gelap, gitu ya. Akhirnya diambilin itu makanan tamu-tamunya Rasul. Abu Talha seolah-olah ngambil juga, padahal nggak ada yang diambil, nggak ada yang ditaruh di piringnya karena makanannya cuma cukup buat tamu. Begitu mereka makan, Abu Talha ikut pura-pura makan, seolah-olah ada yang dia makan, padahal piringnya, padahal alasnya kosong daripada makanan. Dia menjamu tamunya Rasul, walaupun dirinya pun gak ada yang dimakan. Begitu selesai, dinyalain lagi lampunya. Tamu-tamunya pulang dengan perasaan senang, Rasul pun bahagia. Besoknya Rasul datang, ya Abu Talha, apa yang kau siapkan buat tamuku? Kata Abu Talha, gak ada ya Rasul, hanya aku siapkan kurma sama air. 2 kali Rasul tanya. Kata Abu Talha, gak ada yang aku siapkan. Sampai 3 kali baru dijawab, ya Rasulullah, kemarin aku menyiapkan 1 ekor anak kambing, aku potong, dimasak, kemudian disaji, hanya itu yang bisa aku siapkan. Kata Nabi, ya Abu Talha, asbab kamu berbagi makanan, mengutamakan tamu, mengutamakan orang lain daripada dirimu, Allah turunkan firman, Allah turunkan wahyu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Allah ceritakan tentang Abu Talha, dia orang yang punya sifat ihsan. Wa yusiruna ala anfusihim, ngedahuluin orang lain dibandingkan dirinya sendiri, sehingga dikatakan wa may yuqashuha nafsi
faulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dari sifat pelit, maka dia orang yang beruntung. Allah puji Abu Thalhah karena dia punya sifat mengutamakan orang lain daripada dirinya. Biarin orang makan enak, biarin tamunya Rasul makan enak, dia nggak makan asalkan tamunya girang. Itu teladan yang harus kita ambil, ya Bu. Kadang-kadang kita masih ada apa ya, setengah-setengahnya ya Bu. Kalau kita punya anggur 2, yang satu manis, yang satu asam, yang kita ambil yang mana? Yang asam kita kemanain? Kita kasih orang gitu ya. Makanya pelan-pelan. Apa yang bisa kita teladani, teladani. Karena kata Nabi, orang yang suka berbagi makanan kepada orang lain, ya, insya Allah kelak Allah siapkan kamar yang indah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.